لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأخلاقه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Halaman 170. Al-mu'awwalu ala husnil amal la bi kasratihi. Jadi bersandar atau bergantung pada baiknya amal, bukan kepada banyaknya amal. Alika bi husnil amali la bi kasratihi. Jadi kita ini harus menetepi, memiliki sebuah kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah dengan bergantung atau dengan baiknya amal, bukan banyaknya amal. Jadi ya sama seperti ini, misalnya ada pohon ini, pohon setiap hari kita kasih air 1 gelas lah, 1 gelas kecil itu ya, 1 gelas. Tapi tiap hari diberi, dengan kira-kira sebulan sekali dikasih 1 ember, kira-kira lebih subur mana pohon? Sedikit segelas dikasih tiap hari itu. Ya, dengan 1 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, tapi 1 ember. Kira-kira sehat mana? Tubuhnya lebih baik yang mana? Yang sedikit tapi terus. Maka bahasanya adalah alika bi husnil amal la bi kasratihi. Ya. Konsistenlah pada baiknya amal, bukan pada banyaknya amal. Ya. Fa misalu kasratil amali ma'adamil husni fihi kathiyabi al-kathirati al-wadi'ati thaman. Nah, ini dikasih perumpamaan sama Ibnu Abdul Razak. Perumpamaan banyaknya amal ya, yang disertai tidak ada kebaikan di dalamnya, itu seperti punya baju yang banyak tapi harganya itu harga recehan. Punya baju banyak tapi harganya harga murahan, harga ya yang mungkin 3.000 dapat. Ada sekarang baju 3.000 dapat. Ya, jadi kalau kita mengerjakan amal, banyaknya amal, tapi di dalam diri itu tidak ada kebaikan, maka seperti punya banyak baju tapi bajunya harganya harga murahan. Wa mithalu qillatil amali ma husnihi kathiyabi al-qalilati ar-rafi'ati ats-tsaman. Nah, kebalikannya, amal yang perumpamaan amal yang sedikit tapi disertai dengan kebaikan. Itu seperti bajunya sedikit tapi mahal harganya. Ya, tapi apa? Tinggi harganya, mahal harganya. Biarpun bajunya sedikit tapi branded. Branded. Ya. Kal yaqutati sohirun ya, sohiru ditanwin sini. Sohiru jirmuhu gitu ya harusnya. Kal yaqutati sohiru jirmuhu. Ya. Jadi seperti yakut itu intan ya. Intan permata kan kecil bentuknya itu. Ya. Tapi apa? Katsirun thamanuha. Banyak harganya mahal. Intan kan kecil ya. Siapa yang pernah lihat intan? Ya. Dulu waktu saya ke Thailand apa ke Singapura Malaysia kalau salah, itu ada Thailand apa Singapura. Itu ada pasar khusus. Itu di situ produksi intan. Woi, mau masuk aja ketat sekali. Karena mungkin harganya kan luar biasa ya.
Itu wah kecil tapi harganya udah jut-jut gitu ya, puluhan juta gitu. Kecil padahal ya. Jadi ya kalau sekalipun sedikit amal tapi disertai dengan kebaikan, ada kebaikan di dalamnya, itu walaupun bajunya sedikit tidak apa-apa, tapi bajunya itu baju yang mahal, baju yang branded, baju yang bagus lah itu ya. Itu perumpamannya begitu. Jadi bahkan ditegaskan lagi ya, seperti bentuk dari apa, intan yang kecil tapi banyak harganya keren ya, harganya top. Faman azghala qalbuhu billahi wa alajahu mimma yatra'u alaihi minal hawa kana afdalu mimman yukthiru minas shaumi was sholati. Nah ini, barang siapa yang hatinya sibuk dengan Allah, barang siapa yang hatinya apa? Sibuk dengan Allah, dan dia mengobati apa-apa yang datang, yang merusak hati, yang bikin hati itu sakit. Kemarin temanya seperti itu ya. Hatinya sakit diobati, diobati. Maka karena afdhalu mimman yukthiru minas shaumi was sholati. Maka orang yang seperti itu lebih utama daripada banyaknya puasa. Tapi di sini maksudnya biasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib ya. Was-sholati, sholat. Ya, banyak sholat sunnah, banyak puasa ya. Itu lebih utama daripada orang yang hatinya disibukkan dengan Allah, dengan kebaikan, terus sibuk. Ya, sekalipun kecil sih kebaikan, tapi terus itu dilakukan terus. Ya. Alaika ya bihusnil amal la bikasratihi. Terus itu kecil tidak apa-apa, jangan lihat. Walaupun ngaji seminggu sekali kan kecil, tapi itu penting sekali. Ya, terus saja, jangan paling begitu, jangan terus. Terus karena intan permata itu kecil bentuknya, tapi harganya mahal sekali. Ya. Itu akan punya apa bekas nanti jadi jangan ya. Misalu man shalla as-sholata bi ghairi huduril qalbi. Ini ya perumpamaan orang yang sholat tanpa menghadirkan hati. Ya, ini kadang kita sholat ini, ya Allah, sholat itu istimewa sekali ya. Jadi mau sholat itu ya, sebelum sholat itu nggak ingat apa-apa. Begitu walaupun ingat macam-macam. Kalau malah kunci yang lupa naruh, ingat kuncinya di situ. Maka ini kita luman sholat bi khudul qalbi. Perumpamaan orang yang sholatnya itu tidak menghadirkan hati, itu karena kaman ada lil maliki mi'ata sundukin ya farihatin. Jadi diumpamakan orang memberikan hadiah kepada sang raja 100 peti, tapi farighah, petinya itu nggak ada isinya. Akhirnya kita sang raja gimana? Kira-kira gimana tuh? Pak Nando ngirim hadiah 100 peti ke bosnya ya. Rupanya begitu dibuka kosong semuanya. Kira-kira gimana Pak Nando ini? Mungkin langsung pecat. kalau orang ya. Ya itu di perumpamaan begitu. Orang yang sholat hatinya tidak hudur, hatinya kemana-mana itu ya. Itu seperti diumpamakan orang yang memberikan hadiah 100 peti yang kosong kepada sang raja. Maka ya tentu fayastahiqul uqubata minal malik. Maka tentu raja itu akan menghukumnya kan. Tentu raja itu akan memberikan siksa. Kamu pelecehan, kamu ini raja ini kok, kamu ngasih hadiah kok 100 peti dibuka kosong. Masya Allah. Wa man sholaha bi khudril qalbi. Nah, sekarang kebalikannya, siapa orang yang sholat dan sholatnya menghadirkan hati? Kana kaman ahdalahu yaqutatan tusawi alfa dinar. Nah gini nih. Jadi orang
orang yang sholat menghadirkan hati, maka perumpamanya adalah orang yang memberikan hadiah kepada raja yakut. Apa tadi? Inta tusawi alfa dinaron ya. Yang yakut itu bisa menyamai 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Satu dinar itu 2,4 gram, anggap saja 2 juta lah ya. Kalau 1000 dinar berarti 2 juta kali 1000, 2 miliar ya. Nah, orang yang sholatnya menghadirkan hati itu sama dengan memberikan hadiah 2 miliar ke raja. Kira-kira apa raja dikasih gitu? Wah seneng, wah dikasih, kasih 2 miliar, kasih yakut ya. Nah, fa innal malika yashkuruhu alaiha daiman. Ya tentu raja itu akan senang gembira selama-lamanya. Wah, mungkin ketemu teman juga dicerita, aku dapat hadiah dari Pak Nada. Satu peti tadi 2 miliar. Wah, cerita lah ya. Cerita kemana-mana kan kita kan senang gitu. Nah, jadi kira-kira ini sholat kita ini sudah sampai mana ini ya? Insya Allah ya. Tapi jangan lantas aku sholatnya kemana suruh saya sholat, jangan ya. Jangan lantas sholatnya nggak karuan kemana-mana. Oh nggak sholat, ya sudah kita level syariat yo. Ya, muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Udah, awali dengan Allahu Akbar, nanti Assalamualaikum, udah selesai. Ya, jadi wah aku sholatnya gini-gini, aku meninggal, jangan. Sampai dulu pernah ya, ada itu saya sholat rajin, bahkan tahajud rajin, hutangku tambah banyak, aku nggak sholat sekalian, aneh terjadi. Dan betul, setelah nggak sholat malah lunas hutangnya. Akhirnya melakukan pembenaran, telepon sama saya setelah 5 tahun nggak ada ketemu, WA bukan telepon, WA ngechat. Dulu saya rajin sholat, saya ibadah, saya tahajud, duha saya kerjakan, hutang saya menumpuk. Saya berhenti sudah 5 tahun, utangnya lunas, bahkan bisa beli sawah. Dia WA begitu. Nah, terus lantas ada hal apa? Kok tiba-tiba WA? Tapi kok saya nggak tenang hidupnya ya? Nah ini dulu walaupun hutangnya banyak nggak lunas tapi punya rasa tenang. Tapi memang hutangnya banyak. Nah begitu hutangnya lunas dia nggak tenang hidupnya. Gimana ini caranya? Waktu dia belum cerita meninggalkan sholat. Oh kamu pasti lama meninggalin sholat. Iya. Baru dia ceritakan tentang kasusnya itu dari meninggalkan sholat dan sebagainya. Jadi tetaplah ya, karena kita level-level kita itu syariat ya, syariat ya. Torikohnya apa? Torikohnya mengerjakan sholat itu sendiri. Syariatnya udah punya wudhu ya, wudhu sholat ya. Syukur-syukur bisa jamaah, nggak bisa jamaah yo sholat jangan ditinggal ya. Itu syariatnya begitu. Torikohnya apa? Berusaha agar sholat itu jangan ditinggal. Nanti insya Allah udah jadi jalan segala jalan kebaikan ya. Pilih mana ya, hidupnya nggak punya hutang, nah, seperti tadi versinya beliau ya, sudut pandang beliau ini, tapi nggak tenang hidupnya, atau hutangnya banyak tapi tenang. Anda nggak punya hutang, duitnya banyak, tenang, gitu. Pilih yang ketiga ya. Jadi ya Allah ya. Jadi jangan begitu. Ya, sebelum pun khudur kita, hati kita Allah Akbar masih kemana-mana ingatannya, ya tetaplah sholat. Tapi ada nanti satu momen yang kita harus yakin, ya teman-teman harus yakin. Kenapa? Karena di situ itu kata kuncinya. Ini dituliskan sini ada. Idza dakhalta fis sholati fa innaka tunajiyallaha subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau masuk di dalam sholat, artinya engkau mulai sholat. Misalkan sholat maghrib, ya Allahu Akbar, sudah masuk ke dalam sholat. Itu artinya engkau sedang bermunajat kepada Allah. Engkau sedang ngobrol sama Allah lah, bahasa kasarnya ngobrol lah ya. Apa sih? Berbincang-bincang sama Allah. Sedang berbisik-bisik sama Allah. Ya, ketika kita boleh Allahu Akbar,
maka kita sedang berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan Allah. Ya, itu begitu. Kemudian apa? Wa tukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau sedang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ya. Ketika kita lagi sholat, udah pegang erat-erat. Apa? Ketika sedang sholat, mulai sholat Allahu Akbar, kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kita sedang berkata-kata, berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bi annaka taqulu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kenapa? Kalimatnya kan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala yuqalu ayyuhar rajulu indal arabi illa liman yakunu hadiran. Ya. Jadi apa? Pada saat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu ada alaika. Alaika itu kan fiqhnya kaf gitu ya. Kaf itu muhotob, artinya apa? Lagi berhadapan. Kita ini berhadapan. Jadi ketika kita lagi sholat itu, kita sedang bermunajat sama Allah, juga Rasulullah itu juga ada di depan kita. Jadi pada saat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu ya harus yakin, karena memang begitu. Dan bahasa Arabnya itu bukan ayuhar rajul. Kalau ayuhar rajul indal Arab itu ya illa liman yakunu hadiran. Kalau rajul itu orangnya ya tidak untuk orang yang hadir, orangnya nggak ada itu. Ya, kalau ayuhar rajul itu bukan rajul ini ya, ayuhar rajul itu orang laki-laki, orangnya nggak kelihatan, orangnya nggak ada. Tapi kalau assalamu alayka ka, itu ada orangnya di depan kita. Kita ngobrol, muhotob domir apa namanya? Muhotob. Jadi ada di depannya kita. Maka yakini, mantap saja. Udah, walaupun pikirannya kemana-mana ya, usahakan ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, Rasulullah ada di depan itu. Ayo ya, begitu, itu mudahnya begitu. Jadi nanti ada rasa-rasa tidak apa ya gimana lagi berhadapan sama orang yang istimewa, lagi berbincang-bincang sama orang istimewa, kayaknya mudah lah digambarkan ya. Kalau mungkin teman-teman pernah ngadep bupati misalkan, atau ngadep orang yang disegani di desa, mungkin kan begitu hormat ya, iya kan? Nah ini kita, Rasulullah itu lagi ada di depan kita, hadir di depan kita, ya udah gitu ya. Itu sederhananya begitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Karena sering ada pertanyaan itu, gimana nih sholat saya? Saya sholatnya kayak gini, ingat macam-macam, ingat itu, nggak apa-apa. Ingat yang malah HP ya, malah HP, karena berarti ingatan kita masih normal. Kalau kemana-mana nanti nggak apa-apa, udah. Yang penting syarat-syarat tidak batal, udah nggak batal. Kalau ya Allah, ini di bawah nih, kalau yang lain nanti jangan saya lihat. Ya. Ada pola ba'dhum, ini penting. As-sholatu minal akhirah. Sholat itu bagian dari akhirat. Jadi sholat itu adalah amal akhirat. Sholat bagian dari akhirat. Ya. Fa idza takhallta fi sholat kharajta minad dunya. Jadi memang seyogianya sih ketika kita sholat itu kita sudah keluar dari dunia. Karena sholat itu bagian dari akhirat. Seharusnya ya ketika kita sholat Allahu Akbar, kita sudah terlepas dari dunia, harusnya nggak mikirin macam-macam. Itu nggak mikirin apa-apa, udah ngadep sama Allah, bermunajat sama Allah, berbicara dengan Rasulullah ya. Memang ya. Ya Allah, memang makanya kemarin itu ya kita selalu mohon kepada Allah diberikan rezeki manisnya iman. Karena orang yang bisa merasakan manisnya iman itulah
yang nanti ketika sholat inginnya itu bermesra-mesraan lah kalau bahasa ya. Inginnya itu lama, inginnya asik. Ketika bicara, kita mengatakan misalkan iya karena aku dua iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku memohon ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Itu kaya ya hanya kepadamu ya Pak, sama ketika orang lagi kasmaran ya, hanya kepadamu cintaku aku persembahkan. Kok wah kayak gimana? Lah ini hanya kepadamu. Kudune kan di dalam salat itu kan kebayang itu, bisa merasakan kan? Yang bisa merasakan kata-kata pujangga itu kan ya orang yang lagi kasmaran. Ya hendaknya kita itu begitu ketika udah masuk ke dalam salat itu begitu. Tapi ya Masya Allah. Tidak mudah memang ya, tidak mudah. Ya, tapi bisa diusahakan. Dari mana usahanya? Ya, pertama jaga tubuh kita tidak makan makanan yang haram. Ya. Jauhi makanan-makanan haram. Kemudian mulai wudunya yang sempurna. Kalau perlu doa-doa setiap basuh anggota tubuh itu ya dihafalkan. Mulai dari ya misalkan apa basuh tangan itu ada doanya tuh, Allahumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma fad yadi mim ma'asika kulliha. Itu ada doanya. Mulai dari situ itu sudah ya mau habisin apa kumur juga ada doanya lagi tuh, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah jadikanlah lisanku ini lisan yang selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu ya Allah. Hidung istinsyak itu juga ada doanya, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah jadikanlah ciuman hidung ini mencium bau surgamu ya Allah. Ada. Muka itu juga ada, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah ya sinari putihkan wajahku di hari di mana gelap wajahnya orang-orang itu. Jadi nanti di hari kiamat itu wajah orang itu gelap-gelap gulita, kecuali wajah orang-orang yang sering wudu. Ya, itu ada sering wudu. Ya, seterusnya sampai rambut Allah maharim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku terkena sentuhan api neraka. Mulai basuh tangan kanan juga, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, besok kelak jadikan tangan kanan tangan yang menerima catatan amal. Allahumma la tu'tini, kalau ketika tangan kiri ini Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhuhri. Jangan sampai tangan kiri ini untuk menerima catatan amalku ya Allah. Ya, banyak sampai tangan sampai kaki mas mau nyebrang jembatan itu, Allahumma sabbit qadami ala sirati ala sirati yauma tazula fihil aqdam. Ya Allah tetapkanlah kakiku di jembatan Shiratal Mustaqim ini di mana hari itu bergelinceran berjatuhan kaki-kaki itu. Habis itu doa baca surat Al-Qadr inna anzalna 10 kali ya. Baca juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai min ibadika sholihin ya. Wah, itu bisa dibayangkan. Nah, habis itu salat sunnah dulu, ya qobliyah atau salat rawatibnya itu diikuti. Habis itu baru ya. Wah, kalau itu terus insyaallah ya bisa. Ya, karena nyatanya bisa para wali-wali Allah itu, apalagi para sahabat, ketika mau sholat malah justru keluarganya itu kalau lagi ribut suruh ribut terus. Bagus. Kalau ada tombur itu apa? Tombur ya, dung itu ya. Apa sih? Yo, drum band apa? Ayo, bunyiin. Dia sholat. Aku nggak bakal dengar katanya. Kalau kita mau sholat berisik-berisik itu, Masya Allah, kapok anaknya pula nggak mau sholat lagi ya. Ya Allah, jadi bisa di ini kok bisa ya, bisa semakin nanti ini terus akan bisa. Ya, yang paling penting lagi tadi jangan masukkan barang-barang haram ke dalam tubuh kita.
jangan ya, yang sudah tobati biar kita bisa asik ya, asik biar asik-asikan ya. Bahkan di sini wakila ya dikatakan lagi apa? Hal tuhadditsu nafsaka fi sholati bi syai'in minad dunya? Qala jawabnya la fi sholat wala fi ghairiha. Wah, ini luar biasa ya. Apakah ketika engkau sholat ya, di dalam sholat ya kamu berbicara di hatimu ya, dengan sesuatu urusan dunia? Hah? Kalau ini oh enggak, itu lapis sholat itu ngomongin dunia bukan di dalam sholat. Ngomongin dunia itu enggak di sholat. Tapi juga tidak lain, pokoknya kalau sholat ya sudah munajat sama Allah, berbincang dengan Rasulullah ya. Maka teman-teman biar bisa merasakan, biar rasanya kepenak, cepet-cepet ke Mekah ya, ziarah, berkunjung ke makam, ke rumahnya Rasulullah. Jadi nanti kalaupun nggak bisa merasakan Rasulullah hadir, wes bayangke sampean teman-teman itu kan sudah pernah lihat ke sana, sudah pernah sholat di apa? Di Rodo. Jadi ngerti. Bayangannya aku lagi mertamu. Saya lagi jadi tamunya Rasulullah gitu. Mudah-mudahan ya panjenengan kita semua bisa sowan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang ya kita butuh visual ya, kita butuh afirmasi. Nah, kalau afirmasi kita ketika sholat mengafirmasikan apa yang kita baca itu kadang susah, yo angel memang. Angel itu tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit, bukan berarti tidak bisa. Ayo dimulai tadi, mulai dari wudhunya, makanannya jaga ya. Jauh yang haram-haram, jangan ya. Jadikan sholat itu bisa menjadi jalan kita ya, karena sholat itu amal akhirat. Yuk sekarang mungkin teman-teman nggak bisa ngerasain, tapi nanti ketika sudah ke alam kubur, di alam barzah baru bisa ngerasakan ya, karena itu memang amal akhirat ya. Jadi jangan sholat itu dihubungkan dengan sesuatu yang tadi. Contoh misalkan ya, aku sholat duha, saya sholat duha biar apa? Biar kaya, jangan dihubungkan gitu ya. Karena nanti repot kalau nggak kaya. Lah aku udah sholat ya, kayak tadi kan, aku sholat rajin tahajud, utangku masih banyak. Begitu nggak sholat malah kaya. Jangan dihubungkan. Sholat itu memang bisa kita rasakan nanti di akhirat. Kenapa? Karena as-sholatu minal akhirat. Sholat itu bagian dari akhirat, bukan bagian dunia. Oh kita sing sok nyampur ke urusan dunia, begitu sholat. Saya kadang gitu. Tadi kunci motor kita yang itu sholat. Oh kelingan, iya kunci motor itu. Ya Allah. Ada yang muncul kabeh itu tadi anak tuh kemana ya, udah ada. Apa yang sebelah ya Allah ya. Maka ada sebagian sahabat ketika mau sholat kepengen khusyuk tuh matikan semua lampunya, gelap, sehingga nggak lihat siapa-siapa. Karena kepengen kudur, kepengen khusyuk. Nah, kepengen khusyuk, pengen kudur, mematikan semua, gelap ketika sholat. Kuping disumbat ya. Kuping disumbat, hati ditutup. Masya Allah ya. Mana sama ya Pak? Pikiran mana-mana. Ya, tapi yang penting kita tetap secara syariat ya. Jangan sampai tadi ya. Jangan sampai punya ini mindset keliru. Ini karena sering ya. Oh, sholat tahajud biar begini ya. Nanti jangan. Ini sholat itu ya bagian dari akhirat yang bisa merasakan nanti ya ketika kita sudah, oh ini rupanya sholat, hasilnya ini gitu. Jangan pikir aku udah rajin tambah miskin nggak usah sholat sekalian ngapain. Jangan, itu bahaya. Itu sekarang banyak begitu. Gara-gara apa? Awalnya tadi sholatlah hajat sekian rakaat, nanti kamu akan jadi, nanti hasilnya begini. Itu banyak kan gitu kan. Nah begitu dikerjakan rupanya tidak hasil. Nanti sing disalahkan siapa? Sholat yang disalahkan.
Ya, jangan begitu. Pokoknya sholat itu adalah amal akhirat. Kalau pengen merasakan hasil dari sholat itu, ya nggak enak kah? Jadi nanti ya kalau setelah meninggal baru tahu, oh ini. Maka ya di hadis-hadis itu banyak mengatakan orang meninggal kalau sudah mati, satu hal yang pengen ia lakukan sampai merintih-rintih, ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia sekejap mata saja, sebentar saja. Ditanya, mau ngapain kamu? Mau sholat. Mau sholat. Kenapa? Karena dia ngerasain amal akhirat yang berupa sholat. Oh, jadi itu cuma bukan mau nengok istri enggak, atau nengok suami enggak. Pengen sholat. Oh, jadi ya ini penting saya berkali-kali sampaikan, jangan hubungkan sholat kita itu dengan sesuatu yang sifatnya dunia, karena sholat itu amal akhirat. Sholat itu ya itu ya as-sholatu minal akhirat. Sholat itu bagian dari akhirat. Bukan urusan dunia itu. Nah, jangan keliru, mumpung di dunia sholat ya itu sah karena benar, tapi ya, sholat itu amal akhirat. Kalau pengen merasakan ya apa bener sholat itu pahalanya kalau jamaah 27 derajat misalkan, kalau satu itu sekian. Kalau orang meninggalkan sholat itu kalau sudah diingatkan kemudian dia melawan, oh kalau di kitab-kitab ya Fathul Muin itu misalkan, itu disuruh apa? Suruh duriba unuku bisaifil, pukul lehernya dengan pedang. Udah sholat, sholat diingatkan, ya, sholat, oh lawan dia, wah disuruhnya bidur bi unuki bisaif, pukul lehernya dengan pedang. Tapi bukan kita sembarangan, ada hakimnya. Oh, ada apa namanya? Ya hakim. Bukan bapaknya, bukan hakim. Nanti bapaknya yang udah ngelawan lapor ke hakim, nanti hakim yang eksekusi, bukan kita. Wah, itu mentang-mentang bukan, ada aturan mainnya ya, bukan kita yang mengeksekusi ya, bukan. Jadi yes, mudah-mudahan kita diberikan halawatul iman ya. Diberikan rezeki halawatul ta'ah ya. Halawatul iman, halawatul ibadah, halawat ta'ah. Yes, Masya Allah, manisnya iman, manisnya ibadah, sehingga kita itu asik. Coba teman-teman sekali-kali sholat yang memang mencari agar merasakan manisnya sholat, manisnya iman. Ya mungkin sekali-kali malam keluar di tempat terbuka, itu, ya sana cari ketenangan sholat situ. Ya, atau mungkin uzlah, kita ngikutin, walaupun sebaik-baik uzlah itu bukanlah uzlah fisiknya, ya, tapi sebaik-baik uzlah ada, ya tadi uzlah ini pikiran, hati, ya walaupun rame tapi pikirannya bisa uzlah ya itu top, paling top itu uzlah ya. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan manisnya iman ya, berkahnya iman insyaallah ya. Ini ada proses pembelajaran, jadi apa mendampingi beliau dan doa ya. Jadi kita kedatangan mukrinya, pembimbing seprovinsi Jambi. Jadi alhamdulillah mungkin sekitar 3 hari nanti memperbaiki cara ngajar juga ya, karena memang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan. Jadi jangan malu ya. Ini alhamdulillah teman-teman ya, cik itu ya, nggak malu ya. Beliau tuh mulai dari ikhlas itu dia, nggak malu alhamdulillah sampai sekarang masih mau ngaji ya teman-teman. Sekarang itu luar biasa. Itu jadikan tauladan ya, jangan malu walaupun sudah berjenggot ya, tetap ngaji Quran. Yo ngaji seperti ini ya. Dia mengingatkan kita, yo ngaji fikihnya, yo ngaji Qurannya. Yang sudah bisa yus baca, dibaca, ajarkan ke anak. Ya, anaknya diajarkan Al-Qur'an. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
singkat saja kali ini ya, rakaatani fi jawfil laili ya, ya, 2 rakaat di tengah malam. Nah, insyaallah minggu yang akan datang ya, kemudian bisa merasakan betapa indahnya di tengah malam itu bisa bermunajat, bisa berbisik-bisik, bisa bercakap-cakap dengan kekasih Allah, bisa bermunajat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo, mudah-mudahan ya. Rakaatani fi jawfil laili wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.